Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama Cindy Pantau Karawan, seorang aktivis wanita dan di organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua, Cindy menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Wanita. Dan masih banyak lagi yang Cindy terlibat dalam kepanitiaan dan event-event yang Cindy lakukan untuk warga Kawanua dan untuk Indonesia. Untuk mengenal lebih lanjut, kami akan memperkenalkan ke Anda Cindy Pantau Karawan. Ya, apa kabar, Cindy? Baik, terima kasih, Ya. Pak Ari. Bisa ceritakan, Cindy, untuk saat ini Cindy beraktivitas di mana dan sampai saat ini apa saja yang dilakukan selama ini? Selamat berjumpa kembali, pemirsa. Kalau saya bisa koreksi ya, Pak, saat ini saya di kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanua sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, begitu ya, dalam kepengurusan 2025 sampai 2030, seperti itu. Ya, baik. Jadi Cindy mungkin selain di organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua, di mana saja yang Anda terlibat selama ini? Ya, kebetulan saya juga aktif di gereja ya, di sekolah Bina Iman. Nah, itu banyak bicara soal anak-anak dan parenting. Jadi tidak jauh-jauh dari perempuan juga, dan saya juga aktif di beberapa organisasi wanita dan juga ada satu yayasan yang bersama Ibu Koreta Kapoyos juga gitu. Tetapi untuk beberapa saat ini saya lebih banyak di K3 dan beberapa organisasi wanita. Ya, seperti itu, Pak. Saya dengar Cindy juga terlibat dalam apa seminar tentang Maria Walanda Maramis. Nah, kenapa sampai ada ide untuk membuat seminar seperti itu? Sebetulnya seminar dari Walanda Maramis itu adalah salah satu program dari K3 ya. Dan seperti biasa K3 setiap tahunnya itu memberikan apresiasi kepada Ibu Walanda Maramis. Karena biar bagaimanapun perjuangan beliau itu yang menggerakkan kita, ya kan, yang memberikan inspirasi kepada kita sebagai wanita, wanita khususnya wanita Indonesia untuk berperan aktif. Dan ternyata dari Ibu Walanda Maramis sendiri saya belajar bahwa wanita itu bukan hanya dituntut di dalam rumah, ya kan, tetapi juga harus bisa berkarya, bagaimana berkarya di luar rumah, gitu. Dan buat saya, seorang Maria Walanda Maramis itu, dia bisa, bayangkan pada zaman itu ya Pak ya, orang-orang masih berpikiran, oh rumah tangga gitu ya. Tetapi Maria Walanda Maramis ini, dia sudah berpikir bagaimana memberdayakan perempuan, tapi tidak menghilangkan fungsinya di dalam rumah tangga. Makanya dia mendirikan organisasi Pikat itu, gitu. Dan buat saya pribadi itu sangat sangat maju sekali ya pemikiran beliau. Jadi dalam hal ini saya setuju dengan Ibu Ika Angelica Tengker yang dalam hal ini sebagai Ketua Umum K3 memfasilitasi Ibu Walanda Maramis. Karena wanita dituntut untuk maju di luar rumah berkarya, tapi tetap menjadi ibu yang baik, menjadi sosok yang baik di dalam rumah sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Makanya dia mendirikan Pikat itu tadi. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Ini kan ide-ide dan program yang sudah dibuat oleh Ibu Maria Walanda Maramis yang seperti Anda katakan tadi. Nah, jika dihubungkan dengan sekarang ini untuk peran-peran wanita, apakah ada mengena atau yang udah lari jauh dari apa program dan konsep Ibu Maria Walanda Maramis, khususnya bagi wanita di Sulawesi Utara dan umumnya wanita Indonesia? Terima kasih, Pak. Kalau bicara soal visinya
Maria Walanda Maramis, saya rasa hari ini sudah mulai terwujud, ya. Dan untuk Indonesia, wanita Indonesia, saya sangat bersyukur atas kehadiran sosok beliau ini. Karena wanita Indonesia, karena usaha dan perjuangan dari Ibu Maria Walanda Maramis ini, wanita Indonesia itu punya hak politik. Ya kan? Jadi kita sebagai wanita Indonesia, kita bisa memilih pemimpin kita sendiri gitu. Dan itu atas perjuangan Ibu Walanda Maramis. Kita perempuan merasa kita punya suara secara nasional. Kita bisa memilih pemimpin kita. Kita bisa melalui pemimpin kita bisa memberikan apa sih kerinduan perempuan itu, begitu ya. Apa sih yang dibutuhkan wanita Indonesia gitu. Dan selalu bicara soal wanita, perempuan tidak bisa terlepas dari anak. Gitu ya, Pak. Jadi dan itu juga yang diperjuangkan oleh Ibu Walanda Maramis ini ya, Maria, bahwa wanita perempuan tidak bisa terlepas dari anak. Dan yang saya ketahui, kita juga punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya kan? Selalu itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, begitu. Dan untuk saat ini program-program pemerintah pun akhirnya saya rasa masih sejalan dengan Ibu Maria Walanda Maramis ini, karena Pikat itu kan ingin membuat perempuan itu berdaya di dalam rumah dan di luar rumah. Ibu yang dapat dibanggakan oleh anak dan suami, tetapi ibu juga yang dapat dibanggakan di masyarakat, begitu. Dan sampai saat ini masih sejalan dengan program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ibu Menteri kita saat ini Ibu Arifatul Khoiri ya Pak ya. Saya sempat ikuti bahwasannya beliau itu punya 5 program besar. Ya sampai saat ini masih dari 2000, kalau saya nggak salah ya Pak, dari 2011 sampai 2030. Jadi kayaknya ada program dari presiden yang sebelumnya, tapi tetap presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo, tetap masih akan melanjutkan program itu. Masih punya PR panjang kita. Jadi sebenarnya ada 5 hal yang Pak Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini, Ibu Arifatul Khoiri ini dalam menekankan ada 5 hal yang perlu diperjuangkan, yaitu bahwa memberdayakan perempuan dalam kewirausahaan, ya kan? Jadi perempuan juga punya andil dalam membantu finansial di rumah tangga mungkin ya. Dan yang kedua, peran ibu dalam mendidik dan mengasuh anak. Baru program yang ketiga adalah penurunan kekerasan perempuan. Baru program yang keempat adalah meminimalis atau meniadakan pekerja anak di bawah umur. Baru program yang kelima adalah pencegahan pernikahan dini. Dan hal ini sesuai dengan arahan Pak Prabowo juga, presiden kita gitu. Memang ada dana, dalam hal ini kan kita tahu sendiri ya, kementerian banyak dipotong dananya ya. Tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pak Prabowo tetap memberikan perhatian besar di sini gitu. Selama mungkin programnya bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa dananya tetap tidak bisa dipotong-potong banyak begitu. Ya, dan Pak Prabowo juga sangat memberikan perhatian atas program dari Ibu Arifatul Khoiri sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Seperti itu, Pak. Jadi berarti 5 program yang dijalankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini sampai saat ini Cindy melihat apakah berjalan dengan sesuai real dan sebagaimana mestinya atau bagaimana ya? Saya rasa Ibu Arifatul Khoiri sudah berusaha ya Pak. Tapi kan bangsa dan negara kita ini kan besar sekali. Ya kan luas banget. Jadi memang diperlukan ya ini tadi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bisa membantu untuk mewujudkan ke 5 hal ini gitu.
saya rasa pemerintah kerjanya agak berat kalau semua harus pemerintah, begitu kan. Jadi harus dibantu oleh um, ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain yang bergerak di dalam pemberdayaan perempuan dan anak, ya kan. Seperti halnya kalau zaman dulu pikat begitu ya Pak ya. Dan kita tetap harus menunjang. Dan kalau di Minahasa kembali saya itu ada Owe Sahati, ya kan. Kalau di Jakarta sekarang ada Lions Club gitu kan. Mereka juga memberikan perhatian kepada wanita-wanita dan mungkin masih banyak organisasi wanita yang lain. Kalau di yang ada juga perempuan-perempuan Tanah Minahasa, ada wanita Kawanua, itu juga banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan wanita-wanita ya khususnya di Minahasa ya Pak ya, seperti itu. Sekarang kalau kita hubungkan ini kan Presiden kita Prabowo Subianto ada garis keturunan Minahasa. Nah kebetulan Anda menyinggung tentang orang peran-peran wanita dari asal Minahasa. Nah salah satu yang sudah diwujudkan ini dan sementara jalan adalah pembangunan rumah sakit Dora Sigar, di mana nama Dora Sigar ini merupakan ibunda dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki garis keturunan Minahasa. Nah, Anda melihat ini gimana untuk program ini dari Rumah Sakit Ibu Dora Sigar ini? Wah, terus terang ya Pak, bangga, ya kan? Kita dari sekian ratus juta rakyat Indonesia punya satu presiden dan ada darah Minahasa, itu satu kebanggaan luar biasa, gitu ya. Apalagi akan didirikan rumah sakit. Itu akan dikenang oleh temurun-temurun bahwa ini loh yang punya rumah sakit dulu anaknya, oke pakai nama Ibu Dora Sigar ya, anak beliau adalah pernah menjadi presiden Indonesia. Presiden kita itu tidak gampang sampai di pucuk kepemimpinan. 200 juta. Jadi saya bangga banget gitu. Dan terus terang rumah sakit itu di apa? Di Sulawesi Utara ya, khususnya mungkin di sana mungkin kita harus lihat ininya apa dia punya presentasi ya, apa sih perbandingan rumah sakit dibanding masyarakat. Dan yang saya ingat bahwa jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk itu masih kurang. Jadi untuk mendirikan rumah sakit ibu dengan nama dari ibunda ibu presiden, Ibu Dora Sigar, saya rasa itu sangat bagus, maksud membanggakan kita gitu kan, pakai nama tokoh itu gitu loh. Kapan lagi kita, belum tentu berapa puluh tahun lagi kita punya presiden yang ada darah Minahasa. Jadi sudah selayak dan sepantasnya nama itu sang ibunda itu dipakai menjadi jadi nama kita gitu loh. Apa ya kalau boleh jadi landmark atau jadi heritage atau ikon untuk masyarakat Minahasa sendiri gitu. Dan yang kedua adalah um, memang selayak sepantasnya karena sepengetahuan saya ya, Ibu Dora ini kan suster ya, perawat gitu. Dan beliau adalah perawat. Jadi kalau namanya diabadikan sebagai nama dari rumah sakit, buat saya pribadi itu sudah layak dan sepantasnya diberikan penghargaan itu. Seorang ibu Minahasa yang bisa melahirkan seorang anak Prabowo Subianto dan menjadi presiden. Begitu Pak. Dan buat saya untuk menjadi perawat itu juga yang kita perlu hargai ya Pak ya. Di Indonesia mungkin perawat itu tidak terlalu mulia. Tapi kalau di luar negeri, perawat itu Pak, gajinya besar. Sangat dihargai. Di Amerika, waduh kalau bilang profesinya apa? Oh perawat, gaji besar gitu kan. Tapi kalau di sini kayaknya sesuatu yang bukan ini gitu ya. Ya dia cuma perawat gitu. Beda dengan dokter gitu. Nah, dengan Ibu Dora seorang perawat ya kan yang namanya diabadikan jadi rumah sakit itu juga mengangkat
harkat dan martabat para perawat-perawat di Indonesia. Berbanggalah, karena perawat itu buat saya itu panggilan jiwa, Pak. Sama seperti kalau orang mau jadi dokter, pendeta, perawat, itu panggilan. Tidak semua orang bisa menjadi perawat. Itu sungguh-sungguh pengabdian yang mulia, gitu. Dan itu kalau tidak punya jiwa pelayanan dan ketulusan, itu tidak. Jadi sudah layak dan sepantasnya, yuk perawat-perawat kalau sampai ini rumah sakit jadi Pak dan terwujud, wah para perawat Indonesia ini luar biasa apresiasinya untuk mereka. Oke, baik. Jadi masih dalam rumah sakit Ibu Dora Sigar ini yang sementara akan dibangun di Langowan, Sulawesi Utara. Nah, apa yang Cindy harapkan untuk rumah sakit ini? Karena kan banyak orang juga dari Sulawesi Utara itu, khususnya orang-orang yang berduit ya, itu banyak berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia. Nah, dengan kehadiran rumah sakit Ibu Dora Sigar, apakah usul dari Cindy sebaiknya tentang kualitas dan peralatan itu mungkin bisa ditambah, bisa dilakukan dalam rumah sakit Ibu Dora Sigar ini supaya orang-orang dari Sulut yang orang-orang kaya yang berduit itu tidak lagi berobat ke luar negeri supaya dapat pemasukan juga untuk daerah. Bagaimana? Terus saya sih terus terang setuju sekali ya Pak ya. Pertama, kita punya fakultas kedokteran yang terbaik juga di Sulawesi Utara. Samratulangi. Saya kuliah di Unstrat itu tahun 90, which is itu 35 tahun lah, 30 tahun ya. Ya. Itu aja Sulawesi Utara. Samratulangi kedokterannya udah keren. Apalagi sekarang. Jadi saya pribadi, saya sangat optimis loh Pak. Dengan rumah sakit ini didirikan di Langowan, kita punya dokter-dokter yang kompeten di Samratulangi, ya kan? Dan daripada mereka mengabdi di tempat lain, ya kan? Lebih baik di situ. Jadi saya optimis bahwa kita bisa. Satu itu. Yang kedua, kalau masyarakat Sulawesi Utara pun kita punya rumah sakit di situ, kita bisa mengambil market di Indonesia Timur. Ya, mereka tidak perlu ke Jawa, ya kan? Mereka ke situ gitu. Dan itu bisa karena dokter-dokter di Samratulangi itu top. Nggak kalah sama sekali. Zaman saya itu kalau saya boleh berbagi ya, waktu itu saya kan kuliah di Unstrat saya SMA besar lahir di Jakarta, saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Tapi saat itu saya sudah dengar Fakultas Kedokteran Unstrat itu keren. Karena ternyata dari pihak suami itu ada yang ngambil anestesi di Unstrat. Saya kaget, hah kok bisa gitu loh kan? Maksudnya Indonesia Tengah kita kan cuma tahu di Jawa ya. Dia bilang, wah bagus. Zaman itu aja 35 tahun itu sudah bagus Pak. Apalagi kesini dong, dokter-dokternya sangat kompeten. Jadi terus saya tanya, kenapa sih Unstrat itu menjadi bagus gitu lah? Kenapa dokter-dokter mau ngambil spesialis pada masa itu ya Pak ya, mau ngambil itu? Karena mereka bilang begini, pada masa itu aja sudah ada spesialis di Unstrat kedokteran. Dan mereka bilang, Cindy, kalau kami di Jakarta ngambil spesialis atau sekolah kedokteran, kenapa kita di Unstrat itu bisa maju dibanding hampir sama dengan kedokteran di Jawa? Karena begini, mereka kan harus bedah jenazah. Ya. Nah, kalau di Jakarta, bedah jenazah itu kuliahnya teater. Jadi satu jenazah bisa 100 orang, 150 orang begitu. Nah, kalau di Unstrat, satu jenazah itu bisa cuma 25 orang. Jadi lebih fokus. Jadi saya bilang, oh no wonder ya dokter-dokter kita dari Unstrat, saya bangga juga sih Pak. Tadinya saya agak bagaimana ya, aduh tahun ibu pak mama saya kasih kuliah di Unstrat begitu kan. Tapi ternyata tidak setertinggal itu, dan Fakultas Kedokteran Unstrat itu sangat bagus. Dari zaman saya kuliah tahun 90, jadi saya percaya kalau sampai rumah sakit ini terwujud
dan dokter-dokter ini punya semangat pengabdian, semangat pelayanan, saya percaya rumah sakit ini bisa maju dan menjadi rumah sakit unggulan dan andalan untuk Indonesia Timur. Bahkan yang di Kalimantan bisa sampai ke rumah sakit Ibu Dora Sigar ini. Oke, baik. Tadi sudah menyinggung tentang Ibu Dora Sigar yang dijadikan sebagai nama rumah sakit yang akan didirikan di Langowan, Minahasa. Nah, sekarang kita menyinggung soal program dari pemerintah saat ini, dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk saat ini, bagaimana Anda melihat tentang program-program yang sudah jalan ini? Ada juga makan bergizi gratis dan lain-lain ini. Nah, Ibu Cindy sendiri melihat bagaimana? Apakah sudah sesuai atau gimana? Untuk makan bergizi gratis ya Pak ya. Terus terang saya sih setuju dengan program ini. Tapi karena program ini masih baru, ya kan, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang harus dibenahi. Gitu. Saya senang ada program ini gitu ya. Karena saya tahu di negara-negara maju seperti di Jepang yang saya tahu sudah sangat berjalan dan ini menjadi program nasional. Memang banyak hal yang harus dibenahi, yang harus ditata. Tapi program ini sendiri, makan bergizi gratis, itu sudah baik. Bahkan kalau saya boleh tambah, Pak, jangan hanya makan siang, harusnya sarapan. Gitu. Karena anak Indonesia banyak yang anemia. Gitu. Nah, anemia itu mempengaruhi kecerdasan. Gitu. Jadi kalau saya boleh usul, sebenarnya, karena kalau di negara-negara yang maju biasanya itu sarapan justru pagi yang diutamakan, makan pagi, sarapan supaya mereka belajar maksimal. Tapi kalau memang untuk saat ini pelan-pelan ya kan makan bergizi gratis bisa dilanjutkan tapi banyak hal yang harus dibenahi dan saya masyarakat ya Pak ya, awam, saya rasa ya namanya baru pertama. Apa boleh buat? Orang harus menyesuaikan diri, harus bebenah dengan kerendahan hati menerima usulan-usulan dari yang lebih kompeten. Saya tidak bisa memberikan usulan banyak karena saya tidak punya kapasitas di situ. Saya tidak ada di kemasyarakatan bagaimana mengelola untuk memberi makan sekian ribu orang dalam sekejap begitu ya. Tapi saya rasa Pak Prabowo akan memberikan menunjuk orang-orang yang kompeten yang punya hati untuk memajukan masyarakat terlebih memberi gizi buat anak-anak ini kan itu ya Pak ya. Intinya sebenarnya itu mencintai anak Indonesia Bapak kita, Pak Presiden kita gitu kan. Itu karena datang dari hati yang dia pengen lihat gitu loh anak-anak Indonesia ini seperti anak-anak di negara maju punya kompetensi gitu. Tapi ya kembali lagi kalau saya boleh usul Pak Presiden ya kan harus ditunjuk lagi ya setiap hari harus ada evaluasi supaya MBG ini sungguh-sungguh menjadi manfaat, sungguh-sungguh menjadi yang ditunggu-tunggu oleh anak Indonesia untuk tetap semangat untuk bisa belajar. Oke, Cindy ya, untuk pertumbuhan ekonomi kan diterapkan Prabowo target pertumbuhannya 8% lebih. Dan bagaimana Anda menilai, apakah Anda yakin tentang Pak Prabowo ini akan mengantar Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045 dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur? Saya sih optimis ya Pak. Setiap kita itu mesti optimis ya dengan setiap program pemerintah yang ada gitu. Ya kebetulan saya juga pelaku usaha ya. Saya ada bisnis bisnis dari orang tua yang sedang saya perjuangkan. Saya terus terang juga merasa terbantu kok gitu. Jadi saya percaya programnya Bapak Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% lebih itu, meskipun saya suka ikuti ya jurnal-jurnal atau di YouTube, kita sebenarnya 5%, 6% aja sudah bagus gitu kan. Tapi kembali lagi, kita kalau mimpi aja susah, ibarat kalau saya bahasa, aduh lo mimpi aja pelit gitu. Bagaimana ya kan? Yang namanya kita punya mimpi, yang menggerakkan kita itu kan mimpi kita.
Jadi kalau memang program pemerintah Pak Prabowo Presiden punya kerinduan sampai 8%, saya bilang itu sudah bagus banget gitu. Kalaupun kita mencapai 8%, kita bisa 6% kan sudah oke. Tapi kalau kita targetnya 5, ya 3 dong gitu. Jadi memang kalau untuk optimisme itu saya senang beliau punya optimisme, dan terus terang saya juga sebagai pelaku usaha belum tidak merasa kesulitan sih. Market kita tuh besar Pak di Indonesia, pasar kita besar. Cuma memang Pak Presiden punya mimpi, ya kembali lagi semua kan pada akhirannya yang dibawa-bawa ini loh. Ya kan, mohon kementeriannya juga tolong dibantu gitu kan, supaya mimpi presiden kita ini, apa yang menjadi kerinduan beliau, cita-cita beliau ini dapat terwujud. Dan kembali lagi yang eksekusikan yang di bawah gitu ya. Kembali lagi Pak Prabowo, ya presiden kita harus rajin-rajin kontrol ke bawah ini jalan apa tidak gitu programnya ya, ya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk ke depan nanti program dari Presiden Prabowo ini dalam bidang ekonomi ini, Ibu Cindy optimis ya untuk pertumbuhan ekonomi 8%, walaupun tidak mencapai 8%, bisa 5% udah lumayan. Iya kan? Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tentang wanita. Ini kan banyak potensi wanita yang belum dipakai oleh pemerintah saat ini untuk sejajar dengan atau kesetaraan gender dengan kaum lelaki. Karena di jumlah kabinet aja kementerian posisi wanita itu masih kurang. Nah, itu secara umum. Baru secara khusus bagi wanita Sulawesi Utara, karena Presiden Prabowo juga kan memiliki garis keturunan Minahasa. Nah, peluang-peluang apa yang harus dilakukan oleh wanita asal Minahasa, Sulawesi Utara, supaya bisa ini gitu diperhitungkan oleh pemerintah saat ini untuk dipakai dalam sejumlah posisi gitu. Kalau perempuan Minahasa ya, yang saya tahu ya, itu pintar ya Pak. Ya, kalau perempuan Minahasa sendiri saya nggak takut sebenarnya. Karena perempuan Minahasa itu um, lebih, ya apa ya, karakternya banyak banyak yang pintar, wanita-wanita Minahasa kita ini ya. Dari itu sudah dari zaman dulu gitu kan. Ya salah satu banyak tokoh-tokoh wanita, dan kita wanita Minahasa, Ibu Maria Walanda Maramis ini kan yang memperjuangkan tadi seperti saya uraikan yang hak politik untuk kami para perempuan. Jadi tapi tetap kita harus berjuang untuk itu. Karena di beberapa institusi memang masih ada gitu perempuan yang dipinggirkan gitu haknya. Itu tidak bisa dipungkiri memang. Tapi ya memang kita harus berjuang ya, kembali lagi organisasi kemasyarakatan dan ibu-ibu kita yang di parlemen itu juga harus tetap berjuang. Kita kan suara kalau nggak salah kita 30% ya wanita. Kali-kali bisa ditambah lagi gitu kan. Legislatif calonnya itu 30% jatah. Ya, jatahnya kan wanita kan 30% begitu. Nah, mana tahu ke depan bisa 30 sampai 40 gitu kan. Tapi saya sudah cukup mengapresiasi perjuangan Indonesia untuk mendudukkan perempuan sampai 30%. Mengingat kita kan mayoritas tidak, ada beberapa orang yang tidak mendukung untuk wanita untuk maju ya. Tapi saya bersyukur sampai saat ini wanita tetap mempunyai peran dan selalu dilibatkan. Gitu. Dan saya percaya Pak Prabowo tetap akan memperhatikan. Itu tadi saya bilang, program-program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, Anda kan berkecimpung di kerukunan keluarga Kawanuak atau K3, duduk sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan. Nah, yang Anda lihat di dalam K3 sendiri bagaimana peluang perempuan untuk dia eksis ke nasional, khususnya dari K3 dan atau ormas-ormas lain yang asal Sulawesi Utara yang ada saat ini, yang sudah bertumbuh berbagai seperti jamur di musim hujan,
Anda lihat peluang-peluang perempuan Kawanua atau Sulawesi Utara, asal Minahasa Sulawesi Utara ini untuk ke depan bagaimana? Kembali tadi saya sudah terangkan bahwa saya kalau perempuan-perempuan Minahasa ini Pak, mereka itu willing untuk majunya itu besar gitu ya. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan ya, terutama kalau saya boleh bilang teman-teman saya yang sekarang sudah duduk di pemerintahan baik di legislatif maupun di apa namanya di pemerintahan lah ya. Ada teman saya yang sudah jadi anggota legislatif di tingkat 1, juga ada teman saya yang sudah di sini gitu kan. Apa saya perlu sebutkan? Iya kan. Nah, tapi saya percaya kalau wanita Minahasa, perempuan-perempuan Minahasa itu saya yakin punya kerinduan untuk maju. Nah, itu kita tuh, Pak. Ya baik yang di saya kan setahun belakangan ini sering pulang ya. Jadi ke kampung saya ya. Kalau mungkin yang saya bisa lihat ada 3 kampung yang ini ya. Itu saya lihat wanita-wanita itu pingin maju. Jadi saya optimis sih sebenarnya. Asal wanita Minahasa dimotivasi dengan baik, waduh, itu akan maju wanita-wanita kita gitu ya. Cuma jangan salah menikah saja gitu. Kalau pilih pasangan yang baik pasti akan disupport. Sama kayak Ibu Maria Walanda Maramis kan, suaminya itu banyak sekali berperan. Orang mengira Walanda itu nama beliau, tapi ternyata kan Walanda nama suami. Dan ternyata suami Ibu Maria ini yang banyak mensupport. Jadi saya hanya kalau wanita-wanita Minahasa, itu potensinya ada. Tinggal bagaimana menggalinya. Itu saja. Dan saya melihat pemerintah daerah itu sangat mensupport. Pemerintah pusat juga mensupport, Pak, untuk wanita-wanita kita ini berkarya. Makanya tadi diberi peluang, ayo perempuan harus punya, jangan hanya jadi ibu rumah tangga, mesti bisa membantu mensupport rumah tangga, jual apa, berkaryalah di dalam rumah tangga untuk membantu finansial. Ya, apalagi sekarang saya lihat ibu-ibu tuh kreatif loh Pak, yang rumah tangga ya. Jadi baju anaknya, yang anaknya sudah besar-besar dijual thrifting. Apa ya istilahnya sekarang? Pre-love, pre-love. Jadi baju suaminya mungkin dulu kurus, sekarang udah agak gemuk, dia jual panggil teman-temannya ke rumah. Nah, itu kan menghidupkan Ekonomi. roda ekonomi dan saya rasa ya kembali lagi dengan roda perputaran ekonomi kita sekian ratus juta dan kalau wanita diberdayakan, wah sangat luar biasa. Jadi dan mungkin juga ini organisasi tadi saya bilang ya Pak ya, organisasi-organisasi massa. Bukan hanya K3, sebenarnya banyak. Dan kalau buat saya mensyukuri hal itu. Jadi kita masih jadi lebih punya lagi kesempatan kalau organisasi ini mau berkolaborasi, saling menunjang, saling kita mau bikin acara ini yuk, kolaps yuk dengan organisasi ini gitu. Kan nanti tinggal diatur-atur aja kamu yang bagian apanya nanti. Biasakan kalau Manado mau pidato-pidato kan atau apa, oh lo selamat datang. Nanti ucapan terima kasihnya gitu kan. Atau ini ketua panitia, nanti sekretarisnya dari sini gitu. Asal mau kolaborasi. Dan kalau kolaborasi saya rasa ide-ide muncul ya kan. Dana juga lebih bisa dikomodir gitu. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi yang penting ada kerendahan hati untuk saling memberi ruang. Yuk kerjasama kita ngoni apa sekarang. Mungkin sekarang kita lebih brandingnya yang ini. Misalkan, oh ini sekarang brandingnya lebih ke K3. Katakanlah nanti, oh yang ini misalkan K3 dengan apa ya Pak, organisasi menang. PMR misalkan, ya. Oke, kalau mungkin pasca kita lebih ke K3 ya, yang nama besarnya yang diangkat. Tapi nanti kalau nanti di Natal misalkan atau ada event 17-an PMR ya, kan bisa seperti itu. Jadi tidak usah saling menjatuhkan atau mencari kelemahannya, tapi dicari bagaimana nih mau membangun. Toh kita bikin organisasi ini kan untuk masyarakat, betul nggak Pak? Untuk menghimpun masyarakat, yuk berbuat sesuatu, syukur-syukur berguna bagi sesama
organisasi, ya kan? Tapi syukur-syukur berguna bisa di luar orang nih organisasi masyarakat. Dan kalau yang saya lihat saat ini, rata-rata isinya itu-itu aja sih Pak. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, kita dapat bekerja sama kalau orang-orang kita itu kita nyaman. Betul nggak? Ya mungkin kayak apa tadi PMR, K3, ya kan? Di sini A, B, C, D, E gitu kan. Tapi gua kalau di sini B, C, D, E, F, ya kan? Mungkin karena si F tidak nyaman di sini, karena ada si A, ya kan? Bisa jadi. Jadi tidak ada yang salah sih kalau buat saya. Yang mending ayo kita kolaborasi untuk kepentingan organisasi, syukur-syukur bisa untuk kepentingan masyarakat. Jadi membuat satu konsep gitu. Jadi organisasi dari asal Kawanua ini Iya. membuat satu konsep untuk dibawa ke pemerintah ya. Nah, betul juga. Ya sekarang gini, kalau kita organisasi ini aja bisa bersatu, ya sudah pasti dong kita pasti bisa punya suara di pemerintah. Oh, mendorong besar, kompak, ya kan? Mau nggak mau suara kita tuh didengar di atas. Tapi kalau orang di sini tidak kompak atau saling baku cungkel atau saling baku, oh yang mana yang nggak bagus, yang ini bagus, gimana kita mau punya suara di atas kan? Seperti itu, ya kan? Kalau saya, jadi ya kita harus bersatu juga begitu. Karena kalau saya pribadi, saya berorganisasi untuk pelayanan, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tidak. Dan saya percaya sebagian besar orang yang terlibat dalam organisasi itu Pak, itu karena ingin memberi diri kok, sebagian besar. Hanya segelintir saja yang hanya untuk diri sendiri atau untuk kepentingan golongannya. Karena tidak mungkin orang tidak ada rasa ingin melayani, berbagi, dan dia ada di organisasi itu enggak. Panggilan utamanya pasti itu kok, ingin berbagi. Kalau ternyata di sini jadinya melenceng-melenceng, ya mari orang ingatkan bahwa orang ini ada di sini untuk berbagi loh, untuk kepentingan orang banyak, seperti itu. Oke, baik. Cindy, untuk yang terakhir mungkin ada himbauan dari Anda terhadap para perempuan dan wanita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara juga, apa yang harus dilakukan? Karena kan selama ini harus mendampingi keluarga, mengurus anak, padahal perlu juga ada tunjangan-tunjangan lainnya di bidang supaya kan pendapatan ekonomi lebih baik gitu. Nah, apa yang dihimbau dari Cindy? Kalau dari saya ya, untuk perempuan-perempuan Minahasa ya Pak ya, khususnya ya. Kalau dari saya, ayo perempuan-perempuan Minahasa, kita semangat untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik. Ibu yang baik, istri yang baik, yang teladan menjadi kebanggaan bagi suami, juga bagi anak-anak. Dalam hal ini, kalaupun kita ternyata bisa menjadi penunjang ekonomi keluarga, kita tidak boleh lupa bahwa pada akhirannya kita hanya sebagai ibu dan kita hanya sebagai istri. Jadi jangan merasa bahwa orang sudah menjadi membantu ekonomi keluarga terus kebablasan gitu. Karena sesungguhnya cita-cita Ibu Maria Walanda Maramis kan bukan itu. Supaya ada keseimbangan gitu. Ibu-ibu juga supaya apa? Kita menafkahi keluarga, kalaupun kita boleh bantu, itu kan buat diri kita. Bahwasannya kita tahu saya berharga. Manusia itu kan orang semua dilahirkan sama, punya harga diri. Jadi utamanya kalau wanita Minahasa bisa berkontribusi, bisa membantu perekonomian keluarga, itu intinya untuk apa? Saya berharga. Gitu. Berharga bagi suami, berharga bagi anak-anak, bukan ingin lebih, merasa wah kita ikomancari jadi mana seolah-olah lebih gitu. Nah kalau buat saya itu harus saling menghormati, tetap orang sadar kodratnya bahwa saya ibu, saya istri, saya wajib membantu perekonomian rumah tangga. Dan perekonomian rumah tangga betul untuk suami, tetapi kembali ke diri kita, saya merasa berharga. Kan itu sebenarnya Pak. Wanita merasa dia tidak bisa dinomorduakan, tidak bisa direndahkan. Dia punya pride. Saya bangga menjadi wanita. Kalau bapak-bapak tidak bisa punya anak,
tidak bisa mengandung maksud saya. Tapi wanita kan bisa, dan itu harus. Jadi supaya juga kalau direndahkan, tidak mungkin kita direndahkan suami kalau kita tahu mengangkat diri kita. Kita tidak akan direndahkan oleh kaum pria, oleh suami, kalau kita juga tahu bagaimana kita menghormati diri, menganggap kita berharga. Karena respect itu harus diraih. Jadi saya ingin menghimbau ibu-ibu di luar sana juga punya kepercayaan diri bahwa saya ini istri yang baik, ibu yang baik, yang berharga, yang dapat membantu keluarga. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Cindy. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Kita mau tutup. Oke, Pak, saya boleh. Terakhir ya, Pak ya, saya karena di sini kan ada program dari pemerintah itu pencegahan pernikahan dini, ya kan? Nah, mungkin kalau di Minahasa itu bukan isu, tapi kalau di luar Minahasa itu jadi isu pernikahan dini. Kita bersyukur karena di Minahasa itu tidak terlalu isu. Meskipun kalaupun sedini-dininya biasanya itu SMP, SMA. Tapi kalau di luar Minahasa itu kan kadang-kadang masih SD ya Pak ya. Nah, dan di luar sana juga banyak pelecehan sexual harassment gitu. Nah, saya sangat mohon dukungan pemerintah dan perhatian pemerintah di sini. Terlebih di pedesaan. Ya di daerah kalau di kayak di kelurahan. Itu Pak, itu banyak sekali pelecehan seksual kepada anak dan kepada anak perempuan. Nah, saya cuma mohon itu untuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan secara nasional, itu menjadi PR kita bersama. Untuk hal ini ya. Itu saja sih Pak kalau saya bisa mohon. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Cindy Pantau Karawan, seorang aktivis perempuan dan saat ini duduk sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kerukunan Keluarga Kawanua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.